Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zahria Putri Adriani. Saya berasal dari kelompok 10, yaitu yang menyangkut materi tentang telaah terhadap ayat dan hadis tentang alam semesta atau konsepsi alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Lalu yang dianggota kelompok 10 yaitu ada Asna Islamiyah dan saya sendiri Nazwa Zahria Putri Adriani, dan dosen pengampu saya adalah Pak Mutarom MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati abai wa qayna aratuhu ala man mata liyablukum ainakum asanu amala walina walatta inkum ainakum asanu amala walina qalta innakum mab'us kana min ba'di qaili liyaqulana ladzina kafaru in hadza ila musbin. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsinya di atas air, agar dia menguji apakah di antara kamu yang telah baik amalnya. Bila diperhatikan, ungkapan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa pada ayat ini dikaitkan dengan informasi bahwa arsi Allah berada di atas air. Artinya, air ternyata sudah ada ketika langit dan bumi diciptakan. Dengan kata lain, air telah ada pada masa awal penciptaan. Air dalam hal ini dapat dimaknai sebagai unsur asal alam semesta, yaitu hidrogen. Keterangan ini merupakan isyarat bahwa air adalah unsur pokok dalam penciptaan makhluk hidup. Hasil telaah menyebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan secara terpisah, seperti dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru ana sami'na bi wal ardi kota kanata rotaqo faftaqohuma waja'alna min ma'i qalasa sani'i habni aqlayur yuzminun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padi, kemudian kami dipisahkan antara keduanya, dan dari air kami salikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada yang beriman? Kemudian dari ayat-ayat berikut, ayat ini menerangkan bahwa Allah menyempurnakan kejadian langit dengan menjadikannya 7 lapis dalam 6 masa. Pada awalnya Allah menciptakan langit pertama dan kemudian disempurnakan menjadi 7 langit yang berlapis-lapis. Dijelaskan pula bahwa setiap lapisan langit mempunyai fungsinya masing-masing. Langit yang terdekat dengan bumi dihiasi dengan bintang-bintang yang gemerlapan. Ada bintang yang bercahaya sendiri dan ada juga yang hanya memantulkan cahaya sinar bintang lainnya. Kemudian penciptaan bumi sebagaimana diciptakan langit terjadi dalam 2 masa. Allah mengisyaratkan hal ini dalam Al-Quran, yaitu dan artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsinya di atas, agar dia menguji apakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Bila diperhatikan, ungkapan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa pada ayat ini dikaitkan dengan informasi bahwa arsy Allah berada di atas air. Artinya air ternyata sudah ada ketika langit dan bumi diciptakan. Dengan kata lain, air telah. Pengertian hadis. Demikian proses penciptaan dalam perspektif sains mata sejalan dengan Al-Quran, bahwa penciptaan alam semesta itu terjadi dalam 6 masa. Di dalam hadis-hadis, urutan penciptaan arsy dan makhluk-makhluk lainnya taikan secara jelas sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya air ciptakan sebelum arsy. Hadis 1. Abi Razin Al-Ukaili bertanya kepada Nabi tentang di mana Allah ketika sebelum menciptakan segenap makhluknya.
Beliau menjawab, "Dia Allah berada di amma, tidak ada Hawa di bawahnya dan tidak ada pula Hawa di atasnya. Kemudian dia menciptakan arsy-Nya dan diletakkannya di atas air." Hadis 2 dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pena, dia berkata sepadanya atau pena, "Tulislah," maka pada saat itu berlakulah segala apa yang ditetapkan hingga hari kiamat. Hadis 3 dari Ibnu Abbas, ia berkata, aural makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah pena, lalu menciptakan nun, maka Allah memuaskan buti di atas punggung nun. Konsep alam semesta dalam Al-Quran. Konsep-konsep alam semesta dalam Al-Quran sangat banyak dan bervariasi, tergantung dari pengetahuan mufasirnya. Al-Quran dengan ayat-ayatnya diturunkan 15 abad yang lalu, mengandung uraian secara garis besar tentang penciptaan alam semesta. Seperti yang sudah disebutkan di depan, semua itu semata-mata sebagai bimbingan dan petunjuk bagi manusia tentang kekuasaan Allah, sesuai dengan ayat, yaitu kategori ulum albab. Ahmad Baikuni MSC 29. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para ulum albab. Yang dilanjutkan dalam ayat berikutnya, artinya yakni mereka yang mengingatkan atau berzikir kepada Allah ketika berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring, serta memikirkan tentang penciptaan langit dan Bruni atau seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta diciptakan dalam 6 masa, yaitu meliputi penciptaan langit dalam 2 masa dan bumi dalam 2 masa, serta semua isi bumi dalam 2 masa. C. Tahapan-tahapan penciptaan alam semesta menurut para saintis. Sebagaimana Al-Quran, para saintis mengidentifikasikan evaluasi alam semesta dalam bentuk tahapan atau periode. Evaluasi alam ini diawali setelah terjadinya ledakan yang maha dahsyat. Tahap-tahapan tersebut adalah: A. Dalam tahap ini, seluruh kosmos yang terdiri dari ruang, materi, dan radiasi telah ditentukan interaksinya, sifat, serta kelakuannya. Sedangkan kandungan energi dan materi dalam alam semesta ditentukan jumlahnya. Dan suhu kosmos karena ekspansi turun menjadi 100 juta derajat. Tahap ini dimulai ketika suhu kosmos turun hingga mencapai 100.000 derajat. Kerapatan materi dalam alam semesta itu adalah 4 juta tiap ion liter. Sedangkan bahan penyusun nuklir, yaitu penyusun inti-inti atom, telah tertentu jumlahnya. C. Tahap ini dimulai ketika suhu kosmos tinggal 100 juta derajat dan kerapatan materinya tinggal 20 kilo tiap liter, sedangkan muatan kalistriknya telah ditetapkan. D. Tahap ini diawali ketika suhu kosmos berada di bawah 100 derajat, ketepatan materinya tinggal 1/10 kg tiap liter. Dalam tahap ini telah dimulai penyusunan. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini. Saya Hasna Islamia dan rekan saya Nazwa Zahira Putri Adriani. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah kami sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.